Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hehehe, ratuku, perhatikan dengan cermat. Karena ini adalah pertama kalinya, aku benar-benar dapat menggunakan kekuatan guntur ilahi ini. Ucap Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, lalu matanya menjadi ganas. Dengan suara berderak, beserta suara petir yang terjalin, seketika 4 warna muncul kembali di mata Chu Feng. Akan tetapi itu hanyalah awal. Keempat petir itu tidak hanya muncul di mata Chu Feng, mereka bahkan meledak dari tubuh Chu Feng. Dalam sekejap, sambaran kilat yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya melalui jubahnya, dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat itu juga, Chu Feng terbungkus rapat oleh petir 4 warna yang berbeda karakter, dan menjadi manusia guntur dengan cahaya yang bersinar. Saat ini Chu Feng seperti menggunakan helm, baju besi, dan sepatu milik jenderal perang, yang semuanya itu dibangun oleh guntur ilahi. Mereka tidak hanya bersinar dengan kecemerlangan, bahkan pola-pola yang menyerupai kilat ada di tubuhnya. Penampilannya saat ini cukup mendominasi. Namun yang paling penting adalah, ketika Chu Feng mengenakan baju besi di tubuhnya, kultivasinya meningkat lagi. Kultivasinya meningkat menjadi peringkat 6 Martial Lord. Kekuatannya bukanlah satu-satunya hal yang telah diangkat. Karena suasana yang mengelilinginya, itu juga menjadi sangat berbeda. Pada saat itu juga, dia memancarkan aura yang sedikit menakutkan, dan ada juga rasa ketakutan yang hanya dihasilkan oleh cahaya dewa yang ada di tubuhnya. Itu adalah aura kuat yang bukan milik dunia ini. Wah, kamu bahkan bisa meningkatkan kultivasi dengan menggunakan kekuatan Divine Lightning. Tidak hanya kultivasi kamu saja, tetapi juga kekuatan kamu. Chu Feng, kamu benar-benar menjadi kuat. Seru si ratu dengan sangat terkejut. Karena dia tahu Chu Feng tidak hanya menjadi Martial Lord peringkat 6, dan bahkan kekuatan bertarungnya juga telah ditingkatkan. Saat ini dia sudah sama kuatnya, seperti ketika dia memegang Royal Armament sebelumnya. Itu juga menunjukkan bahwa Chu Feng, dengan kultivasi peringkat 6 Martial Lord, tidak punya masalah mengalahkan peringkat 9 Martial Lord. Jika dia memiliki Royal Armament, maka kekuatan bertarungnya akan lebih besar lagi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Bela Diri, dan setidaknya dia bisa melarikan diri dari satu orang ahli di ranah Raja Bela Diri. Terobosan Chu Feng kali ini, itu benar-benar memberinya lompatan dalam kekuatan dasarnya. Jika dia bertemu Murong Sun lagi, Chu Feng tidak akan takut sama sekali. Seseorang bahkan bisa mengatakan di wilayah Laut Timur ini, selain wanita mengerikan seperti Tantai Sue, maka tidak ada ahli di ranah Dewa Bela Diri yang bisa mengalahkan Chu Feng. Ratu, kamu benar. Guntur ilahi ini benar-benar telah melampaui imajinasiku. Padahal aku hanya mengerti sebagian kecil saja. Namun anehnya, aku merasa sangat berbeda dari sebelumnya, dan seolah-olah aku orang yang sama sekali baru. Di masa depan, jika aku dapat sepenuhnya memahami kekuatan ini, hehehe, aku sangat menantikan hal itu. Bibir Chu Feng meringkuk untuk membentuk sedikit senyum kerinduan, itu setelah dia mengatakan hal tersebut. Kamu dan guntur ilahi ini sudah menyatu. Itu berarti mereka telah menyetujui kamu. Selama kamu melanjutkan perkembangan kamu, 5 guntur ilahi yang tersisa, mereka cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Namun sekarang, kamu harus kembali ke Misty Peak dengan cepat. Pertama-tama, tunanganmu itu masih menunggu komponen utama ini. Dan yang kedua, karena kultivasi kamu sekarang, saatnya untuk mengembangkan keterampilan bela diri Air Ten Tabu, yaitu tebasan cakrawala, ucap si ratu mengingatkan. Chu Feng segera mengangguk, tetapi dia membuat senyum aneh ketika dia berkata. Namun sebelum pergi, ada tempat yang masih harus aku kunjungi, balas Chu Feng. Hehehe, jika aku tidak salah, kamu ingin menuju ke Stone Sword Sect kan? Tanya si ratu sambil sedikit terkikik. Meskipun secara wajar kepala sekte pedang batu sudah pasti mati,
namun karena Sekte Pedang Batu miliknya berani menyerang Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, maka aku tidak bisa membiarkan mereka terus hidup dengan damai. Aku harus membunuh satu sekte untuk memperingatkan 100 sekte, dan membiarkan dunia tahu akibatnya jika membuat Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan murka. Kalau tidak, akan ada lebih banyak kekuatan yang bersekutu dengan Kepulauan Eksekusi Immortal, dan melawan Sekte Demon Knight yang melumpuhkan. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka itu tidak baik sama sekali, kata Chu Feng. Baiklah, kalau begitu, mari kita ke sana, dan menggunakan sekte kecil ini untuk menguji kemampuan kamu saat ini, ucap si ratu sambil menampilkan ekspresi yang penuh dengan harapan. Dia benar-benar ingin melihatnya, seberapa kuatkah Chu Feng saat ini. Wush! Setelah memutuskan, Chu Feng melompat melalui es, dan terbang menuju Sekte Pedang Batu. Sekte Pedang Batu berada di dalam Interplanes. Meskipun itu bukan sekte terkuat, tapi itu bisa dihitung sebagai salah satu keberadaan dari salah satu puncak. Saat ini, waktu sudah jauh ke dalam kegelapan malam, tapi Sekte Pedang Batu sangat terang benderang. Dan di sana juga ada nyanyian dan tarian. Sedangkan di alun-alun, di sana beberapa puluh ribu orang telah berkumpul dan minum bersama. Itu adalah pemandangan yang cukup besar untuk dilihat. Selain itu, tidak hanya ada orang-orang dari Sekte Pedang Batu saja. Bahkan kekuatan puncak dan karakter Interplanes juga ada di sana. Alasan begitu banyaknya orang yang merayakan dengan cara bersulang, serta masih belum pergi meskipun sudah malam, itu semua karena kembalinya kepala Sekte Pedang Batu Xi Jingtian. Dia telah diselamatkan oleh Immortal ketiga pada saat itu. Tidak hanya dia mempertahankan hidupnya, dia bahkan memiliki kesempatan untuk memimpin Sekte Pedang Batu ke Kepulauan Eksekusi Abadi. Namun karena pertempuran dengan Chu Feng, Sekte Pedang Batu mengalami kerugian yang besar. Tidak hanya tetua dan murid mereka yang paling kuat telah dikorbankan, bahkan 6 tetua tertinggi dibunuh oleh Chu Feng. Saat ini, Sekte Pedang Batu benar-benar kehilangan banyak semangatnya. Kekuatan sektenya menjadi jauh lebih rendah daripada sebelumnya, dan bahkan selain kepala Sekte Pedang Batu, maka tidak ada yang benar-benar menjadi seorang ahli sejati. Untuk memegang posisi tertentu setelah memasuki Kepulauan Eksekusi Immortal, kepala Sekte Pedang Batu dengan menggunakan nama Kepulauan Eksekusi Immortal, dia mengundang semua kekuatan puncak dan karakter besar di Interplanes untuk bersekutu dengan Sekte Pedang Batu, dan bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal bersama-sama. Meskipun aliansi ini terdengar bagus di permukaan, tapi pada kenyataannya, itu akan menelan kekuatan lain. Tidak peduli sekte atau sekolah manapun, sebenarnya mereka tidak ada yang mau. Namun karena kekuatan Kepulauan Eksekusi Immortal, maka tidak masalah seberapa tidak maunya mereka, dan mereka semua tidak berani menolaknya. Mereka hanya bisa menerima persyaratan itu, dan memilih untuk bersekutu dengan Sekte Pedang Batu. Untuk mengekspresikan ketulusannya, Kepala Stone Sword Sect bahkan menjadi tuan rumah pertemuan aliansi. Hari ini adalah hari ketiga majelis ini, dan juga merupakan hari terakhir. Setelah malam ini, Kepala Sekte Pedang Batu akan memimpin banyak ahli menuju ke Kepulauan Eksekusi Immortal. Sejak saat itu, mereka yang ingin menjadi bagian dari Kepulauan Eksekusi Immortal, akhirnya meninggalkan Interplanes. Semuanya, bagaimana menurutmu tentang 4 binatang petir di langit sebelumnya? Apakah itu pemandangan karena kedatangan tubuh ilahi? Tanya seseorang. Di tengah alun-alun di Sekte Pedang Batu, ada sebuah istana besar. Di puncak istana ini, ada perjamuan yang sangat melimpah. Mereka yang menghadiri jamuan itu adalah orang-orang paling terkenal di Interplanes. Kepala Sekte Pedang Batu juga ada di sana, dan sekarang mereka sedang mendiskusikan fenomena yang baru saja diciptakan oleh Chu Feng. Meskipun Sekte Pedang Batu telah kembali ke tempat yang menyenangkan seperti bernyanyi dan menari, namun pemandangan menakutkan sebelumnya itu masih tetap ada dalam pikiran mereka. Meskipun pemandangan itu telah menghilang, tapi hati mereka tidak bisa tetap tenang. Sepertinya itu tidak mungkin sesuatu yang disebabkan oleh tubuh ilahi. Aku pernah mendengar ketika Ziling dari keluarga Zi lahir, memang benar ada fenomena yang muncul.
Apalagi banyak orang sudah melihatnya. Meskipun itu menakutkan, tapi keanehan itu tidak mengerikan seperti hari ini. Benar sekali. Aku juga pernah mendengar bahwa fenomena tubuh ilahi hanyalah pertanda kedatangan tubuh ilahi. Meskipun terlihat kuat, tapi itu tidak akan menakut-nakuti orang lain seperti yang baru saja terjadi, ataupun menciptakan ilusi seperti bencana. Di sisi lain, kilat aneh sebelumnya itu benar-benar sangat berbeda. Guntur itu bukan hanya menakutkan, bahkan auranya juga yang cukup mengerikan, dan seolah-olah akan menghancurkan dunia ini. Aku benar-benar merasakan ketakutan ketika mengingatnya, ucap orang-orang. Orang-orang terkenal di wilayah Interplains, mereka masih memiliki keringat dingin di wajah mereka. Mereka tanpa henti mengingat adegan yang terjadi sebelumnya. Jika itu bukan untuk kepala sekte pedang batu yang melarang mereka pergi, kemungkinan besar mereka semua akan terbang, dan melarikan diri untuk kehidupan mereka ketika kilat itu muncul. Karena bagi mereka, kilat itu terlalu mengerikan. Karena saking mengerikannya, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan rasa takut mereka, dan tidak bisa menahan diri. Jadi meskipun binatang kilat itu hilang, mereka masih tidak dapat mempertahankan hati yang tenang. Karena mereka tidak tahu apakah itu akan muncul kembali, dan apakah mereka akan dapat bertahan hidup jika itu terjadi. Pada kenyataannya, kegelisahan itu telah menyebar ke seluruh Stone Sword Sect. Jika karakter puncak dari berbagai kekuatan berada dalam ketakutan seperti itu, maka tentu saja para anak muda dan para murid, mereka semua akan merasakan teror yang mengancam jiwa. Semua orang, jika benda itu sebelumnya bukanlah pertanda dari tubuh ilahi, maka menurut kalian peristiwa apakah itu? Akhirnya, kepala sekte pedang batu yang terdiam pun berbicara sambil tersenyum. Dia tampak agak tenang, dan berbeda dengan yang lain. Namun tidak ada yang tahu, bahwa ketenangan ini dipaksakan olehnya. Karena kerumunan sudah sangat ketakutan, maka dia harus menenangkan emosinya. Karena itulah dia harus menenangkan emosinya, dan dia harus menenangkannya sendiri. Karena itu juga, dia harus berpura-pura sangat tenang, dan baru kemudianlah dia bisa meyakinkan semua orang. Kepala Sektusi, apakah kamu pikir adegan sebelumnya benar-benar mewakili kedatangan tubuh ilahi? Bukankah itu berarti di Interplains juga melahirkan tubuh ilahi yang baru? Namun jika itu benar-benar pertanda dari tubuh ilahi, maka pada akhirnya, harus ada indikasi yang memberitahu semua orang di mana kejadian aneh itu muncul. Dari apa yang aku tahu, tubuh ilahi keluarga Z memiliki indikasi seperti itu. Semua orang bisa melihat turunnya lonceng ungu besar di langit, lalu dengan cepat menjadi aliran cahaya ungu, dan kemudian berputar-putar di atas keluarga Z. Setelah beberapa saat, lonceng itu mendarat ke keluarga Z, dan baru saat itulah Ziling muncul. Namun anehnya, kilat yang menakutkan tadi tidak terlihat seperti itu. Ketika kilat itu muncul, seolah-olah itu akan menghancurkan segalanya. Meskipun kilat itu menghilang, tapi hilangnya kilat itu benar-benar sangat aneh. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya kilat itu. Namun meski begitu, ada seseorang yang menyatakan kecurigaan terhadap kata-kata kepala sekte. Itu adalah seorang biarawan pendek, dan juga kurus setipis korek api. Dia sudah sangat tua, dan kulitnya juga tidak hanya dipenuh keriput dan bekas luka, tetapi kulitnya juga sangat longgar, dan seolah-olah mereka bisa terlepas dari daging. Dia benar-benar seperti orang yang sudah mati di peti mati. Dia adalah peringkat 7 Martial Lord, dan kultivasinya tidak kalah dengan kepala sekte. Dia juga adalah orang terkenal di Interplains, dan dia bernama Mong Pingjing. Kata-kata Tuan Pingjing cukup masuk akal, ucap orang-orang. Setelah mendengar kata-kata biarawan itu, kerumunan itu mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka. Melihat ada seseorang yang berbicara untuk menentangnya, kepala sekte pedang batu mengerutkan alisnya dengan erat. Dia merasa sangat tidak senang, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana caranya membela diri. Karena itulah, dia hanya bisa melemparkan pandangannya pada pria tua berambut hitam yang berada di sisinya. Pria tua berambut hitam itu sama sekali bukan orang yang sederhana.
Dia bukan hanya peringkat 8 Martial Lord, dia bahkan duduk di kursi utama di jamuan makan. Selain itu, pakaian yang dikenakannya membuat semua orang merasa hormat dan takut, karena dia adalah orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Banyak karakter puncak di Interplanes telah berkumpul di sini untuk orang itu, dan bukan demi kepala sekte pedang batu. Siapa yang membuat aturan, bahwa pertanda itu adalah untuk kedatangan tubuh? Dan siapa yang telah membuat peraturan, bahwa kedatangan tubuh ilahi menuntut pengumuman kepada dunia di mana keluarga itu akan muncul? Pria tua berambut hitam itu dengan tenang berbicara, tetapi kata-katanya yang tenang penuh dengan ancaman. Ini, seru orang-orang. Setelah dia berbicara, kerumunan itu langsung terdiam. Tidak ada yang berani berdebat dengannya, apakah petir itu adalah pertanda dari tubuh ilahi atau bukan. Bukan karena mereka tidak tahu caranya, tetapi karena mereka tidak berani. Hahaha, Lord Yan benar. Ini kemungkinan besar adalah tubuh ilahi. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin sesuatu seperti itu tiba-tiba saja bisa muncul? Lalu kenapa jika itu adalah tubuh ilahi? Tubuh ilahi telah muncul di keluarga Z. Selain kulit yang indah, dia tidak memiliki prestasi dalam hal kultivasi. Jadi, legenda hanya akan menjadi legenda. Bahkan jika itu benar-benar muncul, itu mungkin tidak akan sekuat yang dikabarkan, ucap orang-orang. Setelah beberapa saat dalam keheningan, ada seseorang yang menambahkan, dan setuju dengan perspektif Lord Yan itu. Itu adalah cari muka yang dilakukan dengan cukup baik. Ya, belum lagi, tubuh ilahi tidak sekuat legenda. Bahkan jika legenda itu benar, lalu kenapa? Karena saat ini, jenius yang paling kuat di wilayah Laut Timur adalah Chu Feng. Dia memang cukup mengejutkan, dan dia juga menangkap banyak teknik legendaris. Namun pada saat itu, bukankah dia masih diusir oleh kepala sekte Si? Bahkan seorang jenius yang luar biasa tidak akan ada tandingannya di depan seorang ahli sejati, ucap orang-orang. Semakin lama, itu semakin banyak orang yang mulai bergabung dalam obrolan panas. Mereka menggunakan Chu Feng yang kabur karena Si Jingtian, dan itu dijadikan sebagai contoh untuk menghina gelar jenius seperti Chu Feng. Itu benar, itu benar. Aku juga pernah mendengarnya, tetapi sayangnya, aku tidak dapat melihatnya secara pribadi. Kepala sekte Si, bagaimana kalau kamu memberitahu kami apa yang terjadi saat itu? Benar-benar benar. Kepala sekte Si, cepat beritahu kepada kami, apakah jenius itu sekuat rumor, dan bagaimana ia dipukuli seperti anjing oleh dirimu? Tanya orang-orang. Pada saat itu, emosi orang banyak yang tegang pun mulai lega. Mereka yang tidak tahu kebenarannya, itu benar-benar menganggap Chu Feng sebagai lelucon. Mereka bahkan meminta kepala sekte pedang batu, untuk menceritakan adegan memalukan Chu Feng. Saat dia mendengar kata-kata mereka, kepala sekte pedang batu pertama-tama minum secangkir anggur, lalu menyeka mulutnya sebelum dengan bangga tersenyum, dan kemudian berkata dengan lambaian tangannya. Chu Feng bukanlah tandinganku. Dia tidak layak disebutkan, naib kepala sekte pedang batu. Oh, tidak layak disebutkan, atau terlalu malu untuk disebutkan. Kamu sepertinya takut mengatakan yang sebenarnya, dan ditertawakan pada semua orang yang ada di sini. Tetapi pada saat itu, sebuah suara yang dipenuhi dengan cemoohan terdengar dari para murid yang ada di bawah. Perkataan itu benar-benar mengejutkan semua orang. Penghinaan. Siapa yang berani begitu lancang berbicara omong kosong seperti itu? Teriak kepala sekte pedang batu dengan sangat marah, ini ketika dia mendengar perkataan itu. Dia dengan keras menggebrak meja, lalu berdiri, dan dengan keras bertanya ketika dia menunjuk ke lokasi tertentu di alun-alun. Melihat tindakan itu, banyak murid mengubah ekspresi mereka menjadi rasa takut. Tubuh mereka gemetar, dan mereka semua agak jauh dari orang yang berbicara. Mereka sangat takut, kalau mereka akan terpengaruh oleh orang yang tak kenal takut itu. Segera, mereka ingin membebaskan diri dari kesalahan yang tidak mereka inginkan. Dalam situasi seperti itu, alun-alun yang padat itu segera menjadi kosong. Dan kemudian, hanya satu orang yang masih berdiri di sana.
Itu adalah seorang pria muda. Dia tidak hanya tak kenal takut, dia bahkan memiliki senyum di wajahnya. Dia tersenyum dan menatap kepala sekte pedang batu yang berdiri di puncak istana, dan kemudian berkata, "Bajingan tua, aku tidak pernah berharap kalau kamu masih hidup," ucap pemuda itu. Dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."